Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna terkait laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Nganjuk tahun anggaran 2024 di ruang sidang paripurna pada Senin 17 Maret 2025. Rapat paripurna perdana bagi Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih Marhen Jumadi dan Trihandi Cahyo Saputro ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputro, Forkopimda, serta seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam laporannya, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dengan fokus pada peningkatan pajak dan retribusi guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Nganjuk. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu dari kinerja ibunya, pertumbuhan ekonomi alhamdulillah 4,90 meskipun turun yang tahun 2023 itu 5,40 ya. Tidak apa-apa, tapi dari IPM-nya itu naik dikit tapi menjadi 75,17% ya. Bagus. Usia harapan hidupnya juga tinggi, termasuk IPM-nya tadi 75,18% ya. Termasuk juga yang bagus kemiskinan juga turun 10,18 ya, juga bagus. Pengangguran juga turun hampir 1 digit dari 3, sehingga pembangunan Nganjuk ya on the track ya. Kemiskinannya turun, penganggurannya juga turun, PPM-nya naik. Memang dari sisi pertumbuhan ekonomi rada digenjot lagi kan gitu. Ya harapannya juga harus paling enggak ya seperti 2023 lah, gaspol. Meskipun ada kendala, ya hitungan kita ya 5,4-an lah ya, 5,40 ya, atau 5,4 itu. Sekarang harus digenjot di ekonomi domestik ya, sehingga Nganjuk ini harus kita gerakkan betul semua. APBD kita harapkan untuk setiap OPD sudah kita beri instruksi kepada OPD untuk apa? Masyarakat Nganjuk. Maka kembali lagi bangga Nganjuk, beli produk Nganjuk dan harus membela produk-produk Nganjuk seperti itu. Dan Nganjuk ekonomi harus terus, termasuk juga di dalamnya apa? Industri. Harus kita presentasi di investor kira-kira yuk bangun Nganjuk bersama-sama seperti itu. Termasuk juga di dalamnya sekarang kita dorong karena dana transfer. Hitungan saya kalau kemarin kurang lebih 2,3 triliun tahun yang lalu. Kalau tahun ini mungkin perkiraan saya 1,5 aja sudah bagus ya, dengan kondisi ekonomi nasional yang seperti ini. Maka apa yang kita lakukan yaitu genjot satu pajak. Yang kedua retribusi harus kita galakkan lagi. Potensi keuangan mana untuk meningkatkan PAD ini yang kita sama-sama kita genjot. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono menjelaskan bahwa rapat paripurna kali ini juga merupakan tindak lanjut dari laporan LKPJ 2024 yang sebelumnya dipimpin oleh PJ Bupati. Rapat paripurna tersebut akan dibahas lebih lanjut secara detail melalui Pansus atau Badan Anggaran di DPRD. Paripurna perdana untuk Bupati Wakil Bupati yang baru dilantik. Ini LKPJ tahun 2024 kepemimpinan Pak PJ Handoko, tapi kan sekarang sudah terpilih Bupati yang sudah terlantik Pak Marhen, maka LKPJ-nya itu yang melaporkan adalah Bupati terpilih. Maka terkait dengan tadi menyampaikan LKPJ Bupati kepada DPRD yang saya wakili. Setelah ini, maka kita bahas secara detailnya. Apakah itu nanti kita tawarkan kepada teman-teman, bisa dibahas di Pansus, bisa dibahas di Badan Anggaran. Nanti teman-teman minta seperti apa. Saya ngikut saja hasil keputusan.
itu nanti akan membahas secara detail terkait dengan LKPJ yang disampaikan. Tadi hanya gambaran penjelasan dari Bupati, tapi secara detail nanti ada penjelasan lewat yang akan dibahas berikutnya. Rapat kali ini diakhiri dengan penyerahan LKPJ oleh Bupati Nganjuk kepada Ketua DPRD. Rapat paripurna ini menandai langkah awal bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memberikan gambaran jelas tentang rencana pembangunan Kabupaten Nganjuk ke depan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.